Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umrid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar Ustadz, Ustadzah, sahabat pendidikan Al-Quran Kota Depok yang luar biasa, serta para ayah bunda hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di berkah Ramadan ini sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berbincang santai, sharing pada kesempatan hari ini dengan meneladani uswah dari Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan pembiasaan sikap bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ayah bunda serta ustadz ustadzah yang dirahmati Allah, mungkin kita sering menjumpai atau kita sering melihat juga di dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah. Misalnya anak-anak kita yang lucu, yang kadang menggempaskan, kadang juga menjengkelkan, tapi kadang juga memantik amarah dari mama-mama biasanya gitu ya. Nah, ada satu cerita nih, sedikit cerita. Satu ketika ada seorang anak laki-laki kecil, dengan riangnya dia membawa bola, kemudian dia izin kepada orang tuanya. Mama, aku mau main bola di luar. Dengan sangat riangnya dia membawa bola. Dia izin keluar rumah. Nah, dengan kata yang santun dan baik, si mama mengatakan, oke gitu, boleh, hati-hati ya nak gitu. Sementara ada seorang kakaknya yang sedang bermain di serambi rumah. Jadi dia bermain boneka. Nah, kemudian mamanya melanjutkan nyapu, ngepel ya di sore hari yang cerah itu. Tidak begitu lama, si anak laki-laki ini lari dengan kencang masuk ke dalam rumah sambil berteriak-teriak, Mama, aku menang gitu. Dia tidak menyadari kalau ternyata kakinya belepotan dengan tanah merah. Dengan lari yang kuat, kemudian dia menabrak beberapa mainan yang dimainkan oleh kakaknya. Spontan sang kakak berteriak, adik gimana sih? Wah, langsung ngomel. Nah, apa yang terjadi? Si mama juga yang habis nyapu, habis ngepel. Wah, langsung, adik, mama sudah selesai ngepel ini. Wah, ayah bunda, itu adalah hal yang spontan, yang biasa terjadi ketika kita berada di rumah, yang mungkin sudah sudah pada saat kita udah capek mungkin, kemudian kita sudah mulai lelah, ternyata emosi kita dipantik oleh kelucuan dan keluguan putra-putri kita. Dia tidak tahu bahwa hal itu akan membuat dia terperanjat gitu ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, disinilah peran kita dalam pentingnya mengimani Allah melalui indahnya menjaga kebersihan dalam perilaku keseharian yang perlu sekali ditanamkan kepada putra-putri kita. Ayah bunda hebat serta para pendidik Al-Quran di Kota Depok. Iman adalah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan kita dan penyerahan jiwa kita kepada Al-Halik, Allah Azza wa Jalla. Tanda-tanda adanya iman adalah tentu ayah bunda serta para guru hebat sudah paham, yaitu dengan mengerjakan apa yang telah kita imani. Nah, tentu iman ini kan
Semuanya tidak hanya apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, alhamdulillah saya percaya dan yakin pasti ayah bunda hebat semuanya serta guru-guru menerapkan apapun walaupun itu sekecil-kecilnya termasuk diantaranya kebersihan. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit sama-sama sharing tentang kebersihan ya. Nah, ayah bunda serta guru-guru hebat, di masa pandemi ini tentu kebersihan ini menjadi satu sorotan juga yang paling utama menjadi bagian. Dan bahkan mungkin ini adalah salah satu cara Allah memperingatkan kita bahwa kita harus terbiasa dengan atau membiasakan diri dengan terus bersikap atau bertindak bersih. Bersih itu ada di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga rasa syukur kita terus terjaga sehingga kita terhindar dari COVID-19 ini. Ya. Nah, ayah bunda serta ustadz-ustadzah hebat Kota Depok, semua pastinya sudah hafal dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-tahuru satrul iman, bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ini sering kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, bersih dan suci itu mempunyai bentuk yang banyak sekali. Nah, biasanya kita menyampaikan ke putra-putri kita dengan cara yang harfiah seperti tadi. Jadi anak-anak diajarkan untuk menjaga kebersihan mulai dari gosok gigi. Gosok gigi itu tidak akan bisa membersihkan, tidak akan bisa diikuti oleh anak-anak kita kalau itu tidak dilakukan melalui kebiasaan sejak dini. Kemudian menyiapkan pakaian, tidak hanya mengenakan pakaian, tapi menyiapkan yang sebelumnya diawali dengan mandi, membiasakan mandi setiap hari, ya 2 kali sehari paling tidak anak-anak kita mandi, membersihkan tubuhnya sehingga dia sudah terbiasa merasa bersih, terbiasa merasa nyaman ya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi ini adalah salah satu bagian atau salah satu contoh yang paling sederhana di dalam keseharian kita untuk berperilaku bersih. Karena bersih itu insya Allah akan menyehatkan dan memberikan kenyamanan buat putra-putri kita. Tapi ayah bunda hebat serta guru-guru pendidikan Al-Quran, bersih itu sesungguhnya artinya sangat luas. Sebagian ahli tafsir memaknai bahwa at-tahur di sini adalah meninggalkan dosa. Rasulullah bersabda dan mengimani ada 2 macam, yaitu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangannya dalam membersihkan jiwa dengan meninggalkan maksiat. Masya Allah. Nah, ini perlu kita teladani, perlu kita lakukan, perlu kita imani dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Membersihkan tujuan misalnya. Jadi ketika kita mau melaksanakan sesuatu, kita bersihkan dulu tujuan kita. Kita bersihkan niat kita, bahwa niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan seperti itu, maka semua apa yang kita lakukan itu selain mendapatkan kebaikan gitu ya, tetapi juga mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan sesuatu yang berlimpah ya. Karena semata-mata apa yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja contohnya kita sholat 5 waktu pasti diawali dengan kita membersihkan diri kita dari hadas. Itu sudah diajarkan. Nah, dengan kita rajin sholat, kita berwudu, kita sudah terbiasa menjaga wudu kita menjadi bersih, kita menjadi nyaman. Nah, saudaraku, pejuang pendidikan Al-Quran, iman dan kebersihan ini sangat
berkaitan. Iman dan kebersihan itu Masya Allah luar biasa, saling mendukung. Jadi ketika kita mengimani apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan salah satunya menjaga kebersihan, ini pun bisa memberikan dorongan dan semangat untuk kegiatan kita beribadah kepada Allah. Dengan diri kita yang bersih, saat kita mengerjakan segala sesuatu, misalnya kita mau pergi ke sekolah, mengajar putra-putri kita dalam kondisi yang bersih, kondisi yang cantik, itu nyaman. Sehingga kita bersemangat pergi ke sekolah, pergi mengajar putra-putri kita, terhindar dari rasa gundah, kemudian amarah, atau bete-bete. Ya, juga ibu-ibu yang mau pergi kerja gitu ya, pagi-pagi sudah dalam kondisi segar, di kantor itu fresh, lebih fresh gitu ya. Termasuk juga ketika kita sore-sore ingin mengajak anak-anak makan atau dan sebagainya, kita dalam kondisi bersih. Maka kebersihan itu banyak sekali berdampak positif di dalam kehidupan kita. Nah, ayah bunda serta guru hebat yang dirahmati Allah, dengan membiasakan dan membudayakan hidup yang bersih, artinya kita juga bagian dari memelihara iman, ya ayah bunda hebat. Nah, semua ini, iman itu insya Allah akan mendapatkan apresiasi yang sempurna jika iman ini didasarkan hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata kita menjaga kebersihan ini bukan sekedar untuk mempercantik diri, bukan sekedar untuk kenyamanan diri kita, tapi semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan insya Allah dengan ketulusan hati. Mari kita terus sama-sama meningkatkan kualitas diri kita dari hal yang paling kecil. Di antaranya dengan menjaga kebersihan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, mungkin itu sedikit sharing dari saya, sama-sama Al-Fakir ini dan ayah bunda serta guru-guru hebat Kota Depok, pendidikan Al-Quran sekota Depok, kita sama-sama menjaga diri kita, meningkatkan kualitas diri kita melalui hal yang paling kecil, yaitu menjaga kebersihan. Dan insya Allah akan menyehatkan serta meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah bisa mentadaburi saya dan saudaraku semuanya, pendidik dan pejuang dakwah Al-Quran sekota Depok. Dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Ngabuburit BK Paksi Kota Depok selanjutnya.